Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan tema-tema berkaitan dengan guru. Hari ini telah kita dengarkan bagaimana sudah ada pengumuman seleksi profesi guru ya, yang kita sudah melihatnya, beritanya sudah lulus dan nanti akan ada ujian selanjutnya, dan ini akan menjadi sebuah tantangan bagi seorang guru untuk bisa memajukan proses belajar mengajar yang ada di sekolah dan bisa melanjutkan perjuangan bagaimana kesejahteraan guru itu bisa kita lakukan, karena dengan kesejahteraan itu meningkat kita juga punya profesi juga baik. Kemudian ada lagi dengan bagaimana cara kita membangun kapasitas kompetensi dalam mendidik anak. Hari ini kita harus pantas mengapresiasi pemerintah dengan memberikan sebuah program-program PPG yang nantinya bisa diikuti oleh rekan-rekan guru. Dan di Sumatera Selatan sendiri itu ada sekitar hampir 300-an ya yang lulus untuk mengikuti sebuah ujian kompetensi berkaitan dengan program profesi guru. Dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya berkaitan dengan menuju PPG nanti. Yang pertama adalah niat kita. Niat kita harus kita luruskan, karena dengan niat yang lurus, bagaimana kita sebagai seorang guru nanti kedepannya bisa melakukan banyak hal berkaitan dengan perubahan dan tantangan zaman. Hari ini guru tidak hanya dituntut dalam program pembelajarannya, tetapi berkaitan dengan penggunaan teknologi. Edukator IT itu yang harus kita lakukan bersama dengan para stakeholder yang ada, pemerintah, kemudian para pendidik dan swasta ya, yang nanti bisa berkolaborasi dengan baik berkaitan dengan penciptaan bagaimana penataan konsep pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Kemudian kita harus mampu memberikan efek yang positif untuk bisa memberikan pencerahan kepada generasi muda atau generasi yang akan datang, yaitu tunas-tunas bangsa. Karena yang kita lakukan di sini adalah transfer teknologi, kemudian transfer ilmu kepada generasi muda, tunas bangsa. Yang pertama adalah niat, yang kedua yaitu bagaimana pola membangun kompetensi. Nah, ini perlu sekali, karena dalam pola membangun kompetensi yang harus kita lakukan yaitu guru harus menguasai banyak ilmu. Nah, itu memang benar, karena dengan banyak ilmu kemudian banyak hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan program pembelajaran, kemudian berkaitan dengan kompetensi, berkaitan dengan objektivitas. Kita harus mampu mengukur bagaimana seorang murid itu ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, itu harus kita teliti dengan PTK ya, penilaian tindakan kelas. Nah, itu harus kita lakukan. Hari ini di masa COVID pandemi, yaitu berkaitan dengan penilaian, kita harus mampu membaca situasi berkaitan dengan penggunaan teknologi, karena anak-anak sendiri atau siswa sendiri itu belajar di rumah. Jadi kita harus mampu mengukur bagaimana kemampuan yang ada di dalam kelas itu beralih di dalam teknologi education, atau dengan menggunakan WA mungkin, atau dengan menggunakan Zoom. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana karakter tindakan anak yang harus kita baca, kemudian kita nilai. Kemudian dari hasil portofolio atau hasil dari penilaian buku, setiap 2 minggu sekali tugasnya dikumpul, atau 1 minggu sekali tugasnya dikumpul di sekolah. Nah, seorang guru harus mampu melihat bagaimana daya ukurnya bisa dilakukan untuk menjadikan sebuah objek penelitian itu menjadi sebuah nilai yang nanti bisa mengukur seorang siswa.
Yang ketiga adalah membangun kinerja. Nah, membangun kinerja ini berkaitan dengan pola-pola kolaborasi. Kalau Menteri Kemendikbud sendiri, Bapak Nadiem Makarim, itu berkaitan dengan kolaborasi, kemudian merdeka belajar, dan penggunaan teknologi harus kita perbaiki ya. Bagi yang belum bisa menggunakan teknologi, nah itu harus mulai sekarang. Kita mampu, seorang guru harus mampu mendesain program pembelajarannya, kemudian menggambarkan ilustrasinya seperti apa, lalu kemudian bisa mampu membuat video pembelajarannya yang lebih renyah ya. Kalau renyah itu maksudnya lebih mudah dipahami dari segala sisi usia maupun dari segala kolaborasi yang ada pada kompetensi yang dimiliki oleh siswa atau murid ya. Nah itu harus kita tahu, kolaborasi ini penting. Kita harus belajar banyak dengan pemerintah, kita harus membangun komunikasi dengan rekan-rekan kerja di sekolah, kemudian di instansi yang lain atau di perusahaan yang lain, supaya kemampuan menciptakan suatu objek pembelajaran atau menciptakan generasi yang mampu membangun masa depan ke depan kita harus tanamkan mulai hari ini. Jadi pada hari inilah seorang guru harus mampu benar-benar menciptakan kompetensi yang luar biasa yang mampu membawa perubahan. Hari ini juga ada guru penggerak. Nah, guru penggerak itu harus kita ikuti karena nanti di situ ada guru penggerak, kemudian ada sekolah penggerak ya. Guru penggerak, sekolah penggerak, guru praktek. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu adalah bagaimana pemerintah menciptakan kompetensi yang luar biasa dengan membawa perubahan-perubahan yang ada di sekolah, kemudian di pemerintahan, di dinas-dinas, dan semua yang terlibat itu adalah organisasi pendidikan atau masyarakat yang terlibat, kemudian praktisi ahli, itu semuanya dibidik untuk bisa bersama-sama gotong royong membangun proses pembelajaran atau pendidikan di Indonesia ini. Itu yang harus kita benahi dan kita ikuti, dan kita sebagai pendidik atau orang tua yang mendampingi anak-anaknya harus mampu memberikan pendampingan yang baik dan luar biasa, karena nantinya dalam hal belajar orang tua lah atau keluarga lah yang nanti menjadi tolok ukur, kemudian guru, kemudian sekolahnya, lalu lingkungan kerjanya. Nah, itu laporan-laporan itu akan menjadi sebuah penilaian. Kemudian ada asesmen ya. Nah, asesmen itu kayak yang harus kita lakukan ke depan itu ada AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Nah, itu harus diikuti oleh banyak murid ya se-Indonesia itu. Jadi nanti itu bisa pemerintah bisa mengambil keputusan dalam hal maju mundurnya sebuah sekolah atau pendidikan di Indonesia ini ya. Jadi itu obrolan kita hari ini berkaitan dengan pola-pola kompetensi yang akan dilakukan oleh guru. Makanya kita harus semangat membangun pembelajaran yang lebih baik lagi. Itu dulu. Jangan lupa subscribe Beni Saputra TV. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.